Saya bisa merasakan hadirat Tuhan ya, bukan karena saya bergantung perasaan, tapi I can really feel His presence here and there, di sini dan di sana. Allah sungguh-sungguh hadir. Saya ingin mengajarkan satu pesan, membawa sebuah pesan yang sangat penting. Jangan sampai rumah kita itu buka pintu kepada yang salah. Karena banyak sekali masalah itu bukan kita undang, tapi kebobolan. Sehingga kita nggak tahu dia ada di sana. Buka pintu itu sama Roh Kudus. Jangan sama roh najis, jangan sama roh jahat. Tapi siapa sih mau mengundang roh jahat kalau kita anak Tuhan, anak terang? Tapi setan itu kan maling. Dia masuk lewat jendela. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita secara sengaja berbuat dosa. Atau meskipun secara nggak sengaja. Tapi kalau kita itu peka sama Tuhan, Tuhan pasti beritahu apa yang salah. Buka pintu itu, bukalah pintu rumahmu kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus saja, kepada kebenaran. Saya ajak kita untuk melihat rumah seseorang di Perjanjian Lama yang sangat diberkati 3 bulan. Paling tidak 3 bulan itu visible, sangat nyata berkat Allah, namanya Obed Edom. 1 Tawarik pasal 13 dengan judul ini ya, tema khotbah hari ini, pesan yang saya bawa, memenuhi rumahku dengan hadirat Tuhan. Saya ulangi, memenuhi rumahku, yes, rumah Anda dan rumahku, rumah saya. Memenuhi rumah kita dengan hadirat Tuhan. 1 Tawarik 13 ayat 12 sampai 14, saya baca dulu. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim ini. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom. Orang Gad itu, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Obed Edom ini panjang cerita. Dia salah satu tim puji-pujian Daud. Staf lah pegawainya. Daud ini takut, ayat 12 dikatakan, Daud menjadi takut pada Allah, lalu dia nggak mau bawa tabut itu ke tempatnya. Ada sebuah insiden sebelumnya, begitu sucinya tabut itu dibawa dengan cara sembarangan, ya tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan dan semua hukum Tuhan lewat Musa. Lalu habis itu ada satu orang pria namanya Uzzah, waktu tabut itu oleng, dibawa hewan soalnya, bukan dibawa Lewi. Dipegang sama Uzzah, disambar Tuhan dan mati. Daud ketakutan. Takut akan Allah ini bukan yang bagus. Ini ketakutan. Dia salah paham. Dia salah paham. Waduh, banyak kita juga merasa sama kan? Kalau saya di rumah saya menyembah, ada aja intimidasi dari setan. Nanti dimarah sama papa. Takutnya itu apapun juga. Ketakutan yang tidak sehat itu bukan dari Tuhan. Itulah alasan kenapa orang tidak mau sungguh-sungguh. Nanti kalau sungguh-sungguh, saya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, nanti saya disuruh banyak pelayanan. Ada aja salah paham. Daud salah paham sama Allah, dia menolak bait Allah. Menolak tabut Allah. Siapa yang rugi? Ya dia sendiri. Karena di mana ada Tuhan, tempat itu menjadi tempat berkat. Tapi Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ayat 13. Ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Wah, dia betul-betul kejatuhan bintang kejora. Rumah Obed Edom itu jadi tempat persinggahan tabut perjanjian. Dititip dulu di situ. Malah dia diberkati luar biasa. Bayangin Tuhan gak usah diundang. Jikalau pintu terbuka gak sengaja aja sama Tuhan Yesus, tempat itu diberkati. Apalagi kalau kita mengundangnya secara sengaja dan secara haus pula. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Nanti saya akan jelaskan isi tabut itu apa. Isi tabut itu ada simbol-simbolnya, ada 3. Nanti saya jelaskan kepada Anda. Dari situ ada makna signifikan rohaninya. Apa aja yang kita bisa simpan di rumah yang mendatangkan berkat Allah. Tapi sebelumnya, saya mau beri peringatan dulu. Apa yang jangan masuk melalui pintu rumahmu dan pintu rumahku. Saya ajak kita buka ya ayat yang lain sekarang ya. Kita lihat dulu di Ulangan pasal yang ke-7 ayat 25 dan 26. Tetap judulnya memenuhi rumahku dengan hadirat Tuhan.
Sekarang pastikan bahwa rumah kita tidak kemasukan hadirat setan. Karena itu ini peringatan. Jangan buka pintu pada apa. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini. Dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Berhala bukan hanya patung-patung. Ada segala sesuatu yang kita perlakukan sebagai Tuhan atau yang menggantikan tempat Allah dalam hidup kita, itulah berhala. Tapi ada berhala-berhala yang vulgar juga. Kalau Anda adalah kepala keluarga, Anda decision maker, Anda yang berwenang, pastikan family Anda jangan setengah-setengah sama Tuhan. Kecuali kalau misalkan Anda anak, orang tua belum percaya Tuhan, ya nggak bisa semerta-merta Anda singkirkan barang-barang papa mama. Karena itu bukan rumah Anda menumpang di sana sampai Anda dewasa. Tapi kalau Anda kepala keluarga, no excuse, tidak ada alasan. Jangan buka pintu sama setan. Jangan buka celah. Tapi berhala di sini juga bukan hanya patung-patung Allah mereka yang haruslah kamu bakar habis, ayat 25, tapi perak dan emas yang ada pada mereka jangan kau ingini. Ini yang saya sebut dengan illegal income. Orang-orang yang mendapatkan keuntungan tolaba dari bisnis judi contohnya. Judi apapun. Baik itu kalau di Indonesia nggak ada ya, kalau mungkin di negara-negara yang sekuler gitu mungkin ada seperti kasino atau judi online. Anda bawa masuk ke situ, itu semua uang yang didapatkan, itu ada sayapnya. Itu ada sayapnya dan ada susah payah mengikutinya karena berkat Allah yang membuat kaya. Susah payah tidak mengikutinya, itu ada susahnya. Pasti ada tumbalnya. Dan jikalau Anda bertobat suatu hari, pasti detox sama Tuhan. Karena Tuhan tidak setuju dengan pencucian uang. Pasti Anda dicuci dulu. Dan itu biasanya orang akan mengalami digerus harta duniawi, kebangkrutan bahkan. Itu diizinkan Tuhan. Kalau orang mau ikut Tuhan harus pikul salib. Yang ginian nggak boleh. Kalau dia memulai pekerjaan yang halal, dia pasti akan terlebih dahulu mengalami kerugian. Harus. Paling tidak dia nggak dapat income segede itu karena itu uang gampang. Emas perak mereka jangan ada padamu. Itu dibawa masuk ke rumah, itu bawa kutuk. Hasil prostitusi, hasil kejahatan, pemerasan, korupsi, itu bawa pulang ke rumah. Itu nggak jadi berkat kok. Itu anak nanti jadi rusak. Nggak bisa, sudah nggak ada pengendalian diri. Air tawar dan air garam nggak bisa keluar dari sumber yang sama. Uang yang didapatkan dengan cara yang haram gitu nggak akan membuat hati orang itu bersyukur pada Tuhan. Nggak akan membuat orang itu bisa mendidik anak dengan benar. Nggak bisa. Karena apa yang jadi berhala kau bawa masuk ke rumah, itu akan merusak adonan. Itu akan mengkamiri. Nggak bisa spiritnya roh kudus dan roh najis berada di dalam satu rumah. Itu nggak bisa. Karena itu kita perlu bertobat. Itulah sebabnya Sakius ketika bertobat dia berkata, Tuhan, aku akan kembalikan orang yang kuperas. Jikalau ada yang kuperas, aku bahkan akan kembalikan 4 kali lipat atau 4 kali ganda. Tuhan berkata, hari ini juga petang ini, keselamatan turun atas atap rumah ini. Itu loh Sakius, hai Sakius turunlah aku hendak menumpang di rumahmu. Tuhan memang izinkan itu terjadi karena emas perak itu yang dibawa pulang ke rumah, itu pasti menjadi akar kejahatan. Bukankah cinta akan uang? Uang gak salah, tapi kalau kita itu serakah, apalagi kalau mendapatkannya dengan cara yang salah, dan merugikan orang lain dan berbuat jahat, tidak mungkin ada berkat. Itu akan jadi akar kejahatan di rumahmu. Itu penyebab macam-macam musibah. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Ada jerat di situ, ada jebakan, ya, ada jerat, ada pukat setan, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kata kekejian di sini abomination dalam bahasa Inggrisnya artinya Tuhan jijik dengan itu. Jadi jangan buka celah, jangan bawa dosa, termasuk orang-orang zaman ini sudah zaman yang gila. Hal-hal yang tak terdengar zaman dulu itu terdengar kini. Misalnya seorang ayah atau suami membawa pulang selingkuhannya itu ke rumah.
Saya sebut itu berhala berjalan. Sama saja, sekalipun bukan patung, lebih ngeri lagi kalau itu manusia dalam hubungan yang salah. Supaya jangan kau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. Itu tadi, jangan buka pintu sama setan, tapi sama Tuhan. Jangan bawa masuk ke dalam rumahmu, jangan buka celah, sehingga engkau pun, lihat itu, ditumpas seperti itu. Kata ditumpas itu dihukum, dipukul, ya, dihancurkan, atau diserahkan ke tangan musuh. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk apa? Dimusnahkan. Jadi jangan impor setan dalam rumah. Tapi tanda kutip ya, sebab Tuhan tidak bisa diimpor, imporlah Tuhan dalam rumahmu. Agar supaya Anda jangan mengalami yang namanya konsekuensi misterius nanti. Misalnya ada orang yang membawa benda mistis dengan alasan koleksi atau sungkan. Sekali lagi kalau Anda adalah kepala keluarga, kalau Anda adalah anak atau Anda berwenang atau Anda kerja di sana, misalnya pegawai atau pembantu di rumah, ya Anda bisa doa, kamarmu milikmu. Seluruh rumah itu kegelapan, kamar Anda terang benderang. Ya memang akan terjadi peperangan, pasti itu. Saya jamin pasti terjadi peperangan sengit, tetapi bertahanlah. Sebab dia terlebih besar di dalam dirimu yang percaya kepada Yesus. Cepat lambat nanti gelap itu akan menyingkir. Terang itu akan menguasai. Mana ada sih? Kalau lampu dinyalakan, gelap masih ada ngawang di tengah-tengah. Gelap pasti harus minggir. Tinggal tunggu aja, tombol-tombol Tuhan nyalakan tepat waktu, semua indah pada waktunya. Nanti kegelapan itu pasti akan kalah. Tapi sementara sekarang mungkin Anda babak belur dulu. I know, pikul salib ya. Sebelum Yesus dibangkitkan kan, dianiaya. Mungkin sekarang terjadi penganiayaan karena imanmu, nggak apa-apa. Anggaplah Anda beruntung, nabi-nabi zaman dulu pun diperlakukan begitu. Upahmu besar di sorga. Tapi kalau Anda yang berwenang lalu Anda buka celah, nah itu tidak ada alasan. Jangan sampai mengalami konsekuensi misterius yang terjadi karena karena ada yang membawa benda mistis secara sengaja. Seperti apa? Seperti senjata-senjata gaib yang dikeramatkan. Seperti spirit dolls. Jangan yang gitu-gituan lah, itu mistis. Itu mistis, yang superstisi segalanya. Kita nggak sengaja aja bisa kebobolan kok. Saya kasih contoh ya, pernah suatu hari saya dan istri saya dan anak-anak lagi jalan-jalan di sebuah mall. Lalu di situ ada sebuah pameran barang-barang antik-antik. Nah kebetulan waktu itu, itu beberapa tahun lalu, lagi ngisi rumah. Lalu saya lihat satu barang unik itu, antik, barang seperti pot gitu ya. Bagus sekali, murah lagi. Saya beli, tapi memang di sekeliling itu barang-barangnya itu membuat bulu kuduk berdiri. Bukan kerasa-kerasaan, enggak. Saya itu enggak gitu orangnya. Saya itu gitu-gitu itu cukup kebal. Maksudnya saya enggak takut-takut, superstisi, saya enggak peduli kalau saya tinggal di rumah berhantu, saya enggak takut sama sekali. Tapi justru mungkin itu juga kelebihan saya dan itu juga mungkin kekurangan saya. Jadi saya beli itu, di sekeliling-sekeliling yang lainnya itu benda-benda gaib, dan itu semua orang taruh percaya pada barang-barang itu. Tapi yang satu ini kan nggak ada, saya periksa dulu, nggak ada gambar-gambarnya, nggak ada tulisannya, nggak ada apa-apa. Bagus warna biru gitu, cocok gitu, taruh di sudut itu. Kecil sih, saya taruh. Setelah saya taruh di sana ada beberapa perkara-perkara yang tidak menyenangkan terjadi di rumah saya dalam satu hari itu langsung. Malam itu anak saya yang kedua jalan naik tangga, tiba-tiba jatuh. Nggak mungkin lah, anak segede itu, ini sudah besar anak saya. Dan menurut dia, ada yang dorong dia. Saya sih nggak mudah-mudah percaya, saya bukan tipe orang yang dengar bunyi krek itu langsung berkata setan. Enggak, saya bukan begitu. Meskipun kami ini keluarga yang rohani, maksudnya kami membangun kerohanian, tapi kami tidak mudah-mudah percaya. Lalu setelah saya berkata, masa sih Ko, saya panggil anak saya Koko ya, masa sih Ko, ini loh jangan, kamu yang benar loh, nanti adikmu takut nanti, jangan sampai yang lainnya mikir, enggak Daddy, Pak, sungguhan, seperti rasa didorong. Kakinya terluka, untung enggak ada apa-apa, hanya terkilir sedikit. Lalu saya enggak ada rasa curiga, saya tidur. Dalam tidur saya diberi mimpi, dalam mimpi saya diberitahu, pot ini ada isi. Saya diberitahu dalam mimpi loh, bayangkan. Bangun tidur, enggak apa-apalah, saya kira enggak perlu diuji yang ginian ya. Kalau orang ya saya mikir berkali-kali apakah gimana, tapi kalau ini cuma benda lah jangan sayang. Ya sudahlah paling rugi materi. Saya langsung bawa keluar hari itu. Saya masukkan dalam tas kerja saya. Kebetulan waktu itu hari Minggu saya lagi mau berkhotbah. Saya masukkan ke tas saya.
Ternyata tas itu juga berakhir ada di dalam ibadah. Sebelum saya akhirnya hancurkan, saya nggak tahu kalau memang ada isinya, dia pasti tersiksa-siksa itu di gereja itu. Lalu habis itu saya serahkan ke pendoa kami, saya bilang tolong ya ini dipecahkan, dimusnahkan dan didoakan. Saya sudah doa tadi, tapi tolong ini dimusnahkan. Saya nggak mau. Mungkinkah ada benda-benda begitu? Saya aja pendeta hamba Tuhan, kadang-kadang nggak sengaja kebobolan. Apalagi mereka yang sengaja mengoleksinya. Sengaja membelinya bawa masuk. Nggak usah yang superstisi, yang mistis, yang gaib atau apa. Pornografi, gambar-gambar yang tidak senonoh. Ya. Atau mungkin itulah ramalan-ramalan bintang segalanya. Itu aja mesti ada, misalnya zaman dulu, zaman koran, belum elektronik. Itu mesti ada di dalam sana. Enggak lah, kita nggak usah sapu bersih rumah kita, bebaskan, nanti jadi orang yang paranoid ya. Seperti segala sesuatu itu seperti germphobia itu loh. Orang yang fobia atau rasa takut terhadap kuman. Wah nggak usah lah. Kita itu punya pekerjaan. Kita itu punya kesibukan. Ngapain cari-cari sapu bersih setiap kolongnya itu ada sesuatu yang lambang setan. Orang kayak begitu itu hidup dalam ketakutan. Maksud saya jangan sengaja. Jangan buka celah. Apalagi kalau seorang papa, seorang mama, suami istri itu kan wewenang keluarga. Itu saya sebuah cerita aja, saya beritahu kepada Anda bahwa setan itu bisa masuk dengan cara begitu. Kita kembali lagi ke Obed-Nego tadi ya. 1 Tawarik pasal yang ke-13 tadi. Saya ulang lagi di ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom. Di rumahnya. Di mana? Di rumahnya. Nah yang ini masuk, bukan yang masuk. Yang masuk ke dalam bukan patung-patung Allah mereka yang harus dibakar. Atau perak emas yang ada pada mereka yang jangan kau ingini dan kau ambil. Bawa pulang ke rumahmu. Benda-benda yang harus ditumpas atau segala sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Atau perkara-perkara yang berdosa. Dan semua yang dikhususkan untuk dimusnahkan bukan. Sebaliknya 3 bulan itu Obed-Edom impor atau dititipin. Dititipkan sebuah objek benda waktu itu yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu seperti kotak begitu. Kotak bukan kotak tapi rectangular ya. Bagaimana? Ya kotak tapi agak lonjong. Lalu ada pemandunya 4 untuk Lewi angkat. Tabut perjanjian itu di perjanjian lama tempat hadirat Allah di atasnya. Ada penutupnya di situ itu seolah seperti tumpuan kaki atau kursi tahta. Ada juga seperti malaikat. Itu adalah ukir-ukiran zaman Aholiab, Bezalel dan Aholiab di zaman Musa. Tabut perjanjian ini masih ada di zaman Daud. Karena zaman dulu Roh Kudus belum dicurahkan, bait suci masih belum robek dari atas ke bawah. Waktu Yesus mati, itu robek di tengah. Allah dan manusia ada pemisah, jadi harus ada semacam tempat bait suci di situ. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi tabut perjanjian ini. Untung tabut perjanjian ini hilang dalam sejarah. Kalau enggak hari ini mungkin banyak orang Kristen anak Tuhan memberhalakannya. Tapi intisari daripada tabut perjanjian itu bukan pada bendanya. Tidak mistis, tidak sama dengan benda-benda tersebut yang saya sebutkan tadi. Tapi tabut perjanjian ini ada maknanya. Nah ini yang saya coba gali secara rohani. Apa yang boleh mengendap di rumah kita malah justru diundang di sana supaya menelurkan, menghasilkan perkenanan. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Yang diberkati bukan hanya Obed-Edom atau anggota keluarganya dan juga pegawai-pegawainya yang ada mungkin di rumahnya. Tapi bahkan apa yang dipunyainya. Itu kalau ada hewan di rumah orang itu sudah sekarat, taruh di dia itu bisa hidup. Ikan atau bahkan binatang yang mandul, atau mungkin ikannya sudah miring-miring jalannya, ditaruh di kolamnya dia lalu malah beranak. Ini bukan sesuatu yang sifatnya gaib ajaib, bukan. Tapi perkenanan Tuhan yang dapat dilihat dengan mata. Bahkan apapun yang ada di rumah itu diberkati. Aneh ya. Apanya ya? Tabut perjanjian itu apa? Saya ajak kita lihat artikel-artikelnya ya. Atau di dalam itu elemennya apa aja. Sekarang buka dengan saya di Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Ibrani 9 ayat 4. Ini bicara tentang benda-benda di bait suci waktu itu. Di ayat 4 dikatakan begini. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Lupakan
pembakaran ukub tadi, langsung aja ke tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan. Nah, garis bawahi dan diperhatikan. Buli-buli emas berisi mana, nomor 1 itu. Lalu yang berikutnya apa? Tongkat Harun yang pernah bertunas, itu nomor 2. Dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, itu loh yang di Gunung Sinai sempat pecah, lalu naik lagi Tuhan tuliskan kembali, Tuhan ukir lagi 2 batu baru, itu loh 10 perintah Allah. Yang dibawa turun gunung, lalu Musa melihat mereka sedang menyembah lembu emas, lalu dia marah, dia pecahkan, wajahnya bercahaya. Lalu dia naik lagi, berapa puluh hari lagi berpuasa, lalu Tuhan tuliskan kembali. Ini 3 elemen atau tiga partikel di dalam tabut perjanjian itu yang mendatangkan berkat atas seluruh keluarga Obed-Edom. Coba saya bedah. Untung sekali lagi barang ini sudah hilang. Ada berapa barang-barang yang di perjanjian lama itu sudah lenyap. Saya percaya itu Tuhan izinkan. Urim Tumim contohnya salah satu di jubah imam, di breastplate atau di baju zirahnya di depannya itu loh, platnya. Itu untuk tanya Tuhan seperti dadu iya enggak. Karena zaman dulu kan lewat imam besar setahun sekali. Tapi zaman sekarang kan kita imamat rajani. Kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan dan Alkitab di tangan. Lebih bagus lagi dari 10 perintah Allah, kita punya perintah Allah yang lengkap dan janji-janjinya. Ribuan janji lagi. Kita bahkan punya Injil, kitab Injil, pengenapan Taurat. Luar biasa. Jadi kita nggak perlu benda-benda itu lagi, barang-barang itu. Kalau sama Tuhan itu, ikut itu seminim mungkin barang jasmani. Barang jasmani yang saya miliki yang sangat membantu saya dalam iman itu adalah jelas-jelas buku ini. The Book atau Alkitab. Alkitab artinya the book. Buku itu. Atau sang buku itu. Ini pun tidak dikeramatkan. Buku ini kertas kulit lagi depannya ini. Ini benda mati. Isinya yang hidup sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa seperti pedang bermata 2. Bisa membedakan sumsum dan sendi, bisa membedakan pikiran orang, bisa membedakan roh dan jiwa. Isinya. Jadi kalau saya lagi di dalam gelap misalnya, lalu saya takut gitu, saya nggak perlu bawa Alkitab seperti itu, seperti film-film itu Hollywood. Itu semuanya rekayasa. Wah ada Dracula pakai Alkitab, dia ketakutan. Enggak, yang setan takut itu bukan Alkitabnya. Tapi orang yang hidup dalam firman, iman yang mengalahkan dunia. Benda itu sedikit mungkin lah. Saya kalau mendoakan orang pakai olesin minyak itu juga karena mengenapi surat Yakobus. Itu pun saya lakukan pada jemaat saya. Di dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan percayakan. Karena ada tulisan begini, barang siapa datang yang sakit, cari penatua. Penatua di situ bukan majelis, maksudnya penatua di situ adalah gembala sidangnya. Oleskan minyak, doakan. Minyak itu untuk mengingatkan bahwa kita harus rajin-rajin berdoa bagi yang sakit. Kalau minyaknya agak kurang-kurang itu berarti kita mulai malas. Itu pun saya jarang-jarang, kalau pakai medium-medium tertentu nggak perlu. Bahkan secara fisik pun, kalau bisa ya sudah maksimal cuma tumpang tangan. Bayang-bayang itu kan nggak disengaja sama Petrus, itu sapu tangan. Itu kan semuanya kejadian, itu bukan sesuatu. Kalau Petrus sampai kapanpun, Paulus juga sama. Kobarkan karunia lewat penumpangan tanganku. Petrus juga bilang begitu kan. Dia juga dituliskan demikian di Kisah Para Rasul. Dia dan Yohanes pergi ke Samaria. Dia tumpangkan tangan, letakkan tangan, dan orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Sesimpel mungkin, karena manusia itu punya kecenderungan untuk memberhalakan. Punya kecenderungan untuk superstisi. Karena perkara rohani nggak kelihatan. Kalau ada pegangan itu sesuatu yang jasmani, mereka suka. Karena itu saya sangat hati-hati. Karena iman kita tidak boleh berujung ke berhala. Iman kita harus kepada Allah yang hidup. Karena itu barang benda-benda jasmani minim-minim aja lah. Saya pokoknya sama Alkitab ini udah cukup sih, saya kemana-mana udah itu nggak perlu apa-apa. Semua yang saya butuhkan, tidak perlu membawa ekstra baju kata Tuhan, tongkat pun nggak perlu. Kau bawa penyertaanku lebih dari cukup. Sebab pekerja patut mendapat upahnya. Udah itu aja. Saya rasa kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen harus seminim mungkin medium atau perantaraan. Kita punya pengantara yang sudah sempurna namanya Yesus. Oke, tapi sekarang saya jelaskan ya, masing-masing itu supaya Anda jelas, supaya ngerti. Hal-hal apa aja yang boleh diendap di rumah, malah justru harus diundang ke dalam. Ini semuanya rohani sifatnya, bukan jasmani. Tadi kita sudah baca 3 hal tadi, ada loh batu, ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Dari kejadian apa? Dari kejadian waktu Korah, Datan, dan Abiram memberontak, dan 250 tua-tua Israel berontak sama Musa dan Harun. Mereka bilang, ngapain kalian gaya-gaya? Aku juga bisa khotbah kok, aku juga bisa mimpin umat ini, kenapa kalian sih
Tuhan bilang besok, sini bawa sini tunas. Tunas siapa yang bertunas? Tongkat Harun dan tongkat kalian. Siapa yang bertunas? Nanti lihat. Nggak mungkin lah. Tongkat itu bisa keluar tunasnya, itu nggak mungkin. Itu Tuhan. Mana mungkin anggrek tumbuh di gurun Sahara? Mana mungkin apel tumbuh di tempat yang panas, misalnya di Laut Mati situ, di daerah situ. Itu mungkin bisa, mungkin tanaman-tanaman padang gurun. Tunas, Tuhan tunjukkan sesuatu yang supra alami, supranatural. Lalu kemudian mereka dihukum 250 orang itu ditelan hidup-hidup oleh bumi. Tuhan tunjukkan. Bertunas itu bicara tentang divine authority ya. Saya jelaskan dulu. Nanti di dalam juga ada satu potnya mana. Tempat 40 tahun bangsa Israel makan nggak masak. Ya boleh dimasak lagi boleh, tapi bahannya sudah diberikan Tuhan setengah matang. Itu mana langsung dimakan pun manis seperti ketumbar. Oke, sekarang saya kasih dulu penjelasannya. 3 poin, dan nanti 3 poin ini saya jelaskan juga artikel-artikel itu artinya apa. Memenuhi rumahku dengan hadirat Tuhan yang nomor 1, tulis tadi, jangan bawa benda jimat, keramat, mistis, superstisi, atau berhala ke dalam rumah. Jangan dibawa yang gituan ya. Termasuk berhala yang berjalan tadi. Oh, jangan lupa juga, ini bukan bicara tentang benda jimat keramatnya. Ini bicara juga tentang imamat yang berfungsi. Tuhan berkata dengan jelas bahwa kamu jangan bawa masuk itu ke dalam rumahmu. Itu Tuhan bicara pada sang kepala keluarga. Jadi imam yang berfungsi ya. Kita itu penjaga rumah kita. Sekalipun kita bukan yang berwenang pun, kalau kita junior di rumah, kita pun bisa turut berjaga-jaga lewat doa kita. Ingat tadi, kamarmu adalah milikmu. Kita bisa di situ berdoa. Jikalau orang dunia bertapa di gua, kita bisa berdoa di kamar doa, yaitu kamar tidur kita. Kita bisa minta anugerah dan kasih karunia Allah. Jangan bawa benda jimat, keramat mistis, superstisi atau berhala ke dalam rumah. Melainkan bawalah dan undanglah hadirat Allah. 2, isi rumah dengan, ini dia. Tulis dulu ya, logos atau firman tertulis, Alkitab ini. Rema, firman yang dibaca, dikhotbahkan, yang terus terngiang-ngiang di dalam jiwa, dan kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Nomor 2 saya jelaskan sedikit. Isi rumah dengan logos. Yang namanya 2 loh batu itu logos. Memang diwakili seluruh Taurat itu sama 10 perintah Allah di dalam tabut perjanjian. Logos itu yang tertulis. Rumah itu mesti ada Alkitab lah. Untuk Anda satu, keluarga kalau belum percaya pun taruh di sana, siapa tahu suatu hari mereka mau baca. Bukan untuk menyucikan rumah taruh Alkitab, bukan. Alkitab ini bukan benda keramat, tapi untuk dibaca, untuk direnungkan. Rumah itu bukan perabotan nomor 1. Rumah itu harus diisi sama firman Allah. Logos taruh di sana, 2 loh batu tadi. Mana melambangkan rema. Makanan yang turun hari per hari, kalau weekend, kalau akhir pekan, dikasih Tuhan, langsung 2 hari. Kalau mereka serakah, tiap hari ngambil lebih, besok udah busuk keluar cacing-cacingnya dan ulat-ulat. Kecuali kalau Sabat, karena mereka tidak keluar untuk mengambil embun pagi. Rema itu dikasih Tuhan itu tepat, every day. Lewat juga saat teduh bersama. Alangkah baiknya TV dipakai untuk saat teduh bersama keluarga, termasuk lewat acara kesayangan kita. Hari Minggunya, hari Minggu, kita dapat rema dari gereja langsung 2, double porsi. Pada waktu Sabat itu Sabtu Minggu nggak masalah, bukan harinya. Tapi masalah waktu yang dikhususkan untuk beribadah. Kita terima, kita bawa pulang. Jadi kita mendapatkan porsi ganda. Rema itu bicara, mana itu bicara tentang rema. Ketika kita itu menerima sesuatu yang turun, bukan sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang diwahyukan, sesuatu yang dicerahi oleh Tuhan. Lalu tongkat Harun yang bertunas tadi, cerita tentang pemberontakan Korah, bagaimana Tuhan membela imam yang sah, itu bicara tentang kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Rumah itu bahagia, paling bahagia ya, paling happy ya, kalau papanya, figur laki-lakinya takut akan Tuhan. Itu tongkatnya. Tongkat Tuhan di rumah itu, yaitu seorang ayah yang cinta Tuhan. Lalu tentunya juga ada wakilnya. Kalau
ayah nggak bisa, ibu, mama juga bisa menjadi imam di dalam absennya papa secara rohani, atau sebagian keluarga. Ada keluarga yang absen sungguhan secara jasmani, entah papanya pergi, atau maaf, papanya mati. Jadi kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, dan juga Anda punya karir di luar sana untuk menghidupi keluarga Anda, dan punya anak-anak, Anda single parent, Anda harus membesarkan anak sendirian, jangan khawatir. Yesus adalah suami bagi yang tidak bersuami, ayah bagi yang tidak berbapak. Anda bisa besarkan anak Anda. Tuhan akan kasih figur-figur lain untuk membantu mereka. Tapi sacrifice pengorbanan Anda, keteguhan, kegigihan Anda untuk membawa mereka, mendidik mereka dalam jalan yang benar, akan pay off atau suatu hari akan besar upah menanti. Kepemimpinan yang takut akan Tuhan itulah tunas. Makanya itu keluarga itu kasihan sekali, perangnya itu akan dahsyat kalau papanya buka celah. Ketika seorang ayah jatuh, seluruh keluarganya harus menghadapi peperangan baru. Ketika seorang pria meninggalkan Tuhan, atau apalagi kalau papa mama dua-dua, itu seperti di tabut perjanjian tidak ada tongkat Harun lagi. Jangan sampai nanti diganti dengan gada. Makanya yang jadi ayah harus punya kekuatan iman lebih. Aku tidak boleh jatuh bukan hanya karena Tuhan demi namanya, tapi juga karena putra-putriku, karena anak-anakku, karena rumah tanggaku, karena istriku. Demikian pula seorang ibu. Ya, isi rumah dengan logos, rema dan kepemimpinan yang akan Tuhan. Ketiga, inilah janji Tuhan. Seperti di ayat 14 kita baca, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Rumah yang penuh dengan hadirat Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan secara nyata. Ini saya nggak perlu jelaskan. Ini tinggal Anda alami. Akan ada berkat-berkat Tuhan secara nyata. 3 poin ini, catat baik-baik, taruh di dalam hati, undang Tuhan masuk rumahmu. Buka pintu kepada Tuhan, jangan kepada setan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Mari kita buka hati kita sekali lagi, undang Dia.